Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali. Saya terus berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita masuk bagian yang kedua, yaitu perkataan Yesus di atas kayu salib, yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara, di tengah-tengah penderitaan Yesus di atas kayu salib, dia masih bisa berkata kepada salah satu orang yang tergantung di atas kayu salib itu, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus." Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya yang pertama, bahwa keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Keselamatan berlaku untuk semua orang. Nah, ayat ini muncul ketika salah satu dari penjahat yang tergantung di atas kayu salib itu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Saudara, Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus." Sekali lagi, keselamatan berlaku untuk semua orang. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16, ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus, dia berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, saudara, kita bersyukur. Keselamatan itu diperuntukkan untuk semua suku dan bahasa. Suku apa, saudara? Yesus menerima engkau apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalimat yang diucapkan Yesus, sesungguhnya hari ini juga. Ketika seorang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan di sana, saudara, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, saudara diselamatkan. Keselamatan berlaku bukan besok, tetapi hari ini. Makanya Yesus berkata, hari ini juga. Itulah sebabnya, saudara, dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku," kata Yesus, "ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum." Sebab apa, saudara? Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi keselamatan itu terjadi saat itu juga, ketika kita percaya kepada Yesus. Tidak nunggu nanti. Itulah sebabnya kita bangga menjadi orang percaya Yesus, menjadi orang Kristen, karena kita percaya Yesus saat itu juga. Saudara, kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dari perkataan Yesus di atas kayu salib yang berkata, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus." Yang ketiga, saudara, kata "bersama aku." Yesus menjanjikan pada setiap orang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Dia di surga ketika nanti Ia meninggal. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang 17 dikatakan, "Sesudah itu kita akan hidup, yang masih tinggal di dunia ini akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan-awan." Luar biasa. Demikian juga kita nanti akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Jadi ketika Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama aku di Firdaus," bersama dengan Tuhan. Orang percaya Yesus tidak perlu khawatir ketika nanti meninggal mau kemana. Kita punya pengharapan. Kematian dapat terjadi kapan saja. Hari-hari ini kita menghadapi yang namanya pandemi kayak begini. Memang, saudara, kita juga takut.
Takut dalam pengertian bahwa kita berjaga-jaga, kita harus menggunakan masker, kita harus jaga kesehatan. Itu artinya kita takut, tapi kita tidak dicekam oleh ketakutan dalam hidup ini. Kenapa? Kapanpun kita bisa mati, dalam keadaan apapun kita bisa mati. Tuh, kita bisa mati dengan berbagai macam cara. Tetapi apapun kematian saudara, kecuali bunuh diri ya, saudara, engkau bersama dengan Yesus di Firdaus. Haleluya, luar biasa. Saya mau katakan saudara, Yesus pernah ngomong di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Nasihatnya jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya kepadaku juga. Kenapa saudara? Di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, maka Yesus tidak mengatakan itu. Dan ayat yang ketiga, dan apabila aku pergi ke sana menyediakan tempat bagi kamu, dan aku akan turun, dan setelah itu aku jemput kamu. Di mana aku berada, kamu berada. Di mana aku berada, kamu berada. Berarti kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Haleluya. Yang keempat, saudara, kata di Firdaus. Kata Firdaus itu terjemahan lain adalah Eden. Taman Firdaus di mana Adam pertama ditaruh oleh Tuhan. Dan Taman Firdaus atau Taman Eden dalam bahasa Inggrisnya The Garden of Joy. Saudara, kita akan berada di tempat sukacita di Firdaus. 2 Korintus pasal 12 ayat 4, di sana dikatakan Firdaus. Wahyu pasal 2 ayat 7 juga di sana dikatakan di Firdaus. Itulah sebabnya saudara, sekalipun Yesus dalam penderitaan, memang tujuannya mati di atas kayu salib, supaya kita semua yang percaya kepadanya mendapatkan tempat di mana Tuhan ada, kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya saya mendorong saudara, untuk saudara memiliki iman yang teguh. Sebab kapanpun saudara dipanggil, saudara bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita.